Baik, yang pertama, agar kita lebih mengetahui cara menghitung amortisasi diskonto obligasi, pembuatan jurnal pada setiap transaksi yang terjadi, dan pelaporan investasi obligasinya, pertama-tama mari kita cermati ilustrasi soal berikut ini. Robinson Company membeli obligasi Evernestor Corporation senilai $110.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $97.278. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga yang akan dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Pertama-tama di sini kita akan membuat tabel amortisasi untuk pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Baik, ini adalah gambaran umum tentang tabel pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Di dalam tabel ini memuat 5 komponen. Yang pertama ada kolom tanggal, di mana untuk pengisian kolom tanggal ini akan disesuaikan dengan soal ilustrasi yang ada, di mana Robinson Company membeli obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016. Oleh karena itu, untuk pengisian tanggalnya dimulai dari 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 setiap bulan Juli dan bulan Januari. Kolom yang kedua adalah penerimaan kas, di mana untuk perhitungan penerimaan kas ini setiap tanggal 1 Januari 2011 hingga tanggal 1 Januari 2016 ini sama dengan cara mengalihkan nilai obligasi yang dibeli oleh Robinson Company sebesar $110 dikali dengan tingkat diskonto 8% lalu dikali dengan 6/12. Mengapa akan dikalikan dengan 6/12? Karena pada saat pembayaran bunga nantinya akan dibayarkan sebanyak 2 kali, yaitu setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Oleh karena itu, perhitungan penerimaan kas untuk tanggal 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016, yaitu nilai obligasi sebesar $110.000 dikali dengan tingkat diskonto 8% dikali dengan 6/12, maka hasilnya adalah $4.400. Penerimaan kas untuk setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2016 adalah sama. Selanjutnya pada kolom yang ketiga terdapat pendapatan bunga. Untuk perhitungan pendapatan bunga ini dapat kita lakukan dengan mengalihkan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari tahun 2011 sebesar $97.278 dikalikan dengan presentasi yield sebesar 10% lalu dikalikan juga dengan 6/12. Jadi perhitungan pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 adalah $97.278 dikalikan dengan yield 10% lalu dikali dengan 6/12, maka hasilnya menjadi $4.864. Untuk perhitungan pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2016 dilakukan sesuai dengan rumus yang telah saya jelaskan. Kolom yang keempat terdapat amortisasi diskonto obligasi. Untuk menghitung amortisasi diskonto obligasi setiap tahun, kita dapat menggunakan rumus pendapatan bunga dikurang dengan penerimaan kas. Jadi, untuk mengetahui amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011, kita dapat melakukannya dengan cara mengurangi pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 dikurangi dengan penerimaan kas pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi, pendapatan bunganya $4.864 dikurang dengan $4.400, hasilnya adalah $464. Untuk perhitungan amortisasi diskonto obligasi tahun-tahun selanjutnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Kolom yang terakhir adalah jumlah tercatat obligasi, di mana untuk mengetahui jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2011,
kita dapat menambahkan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi, $97.278 ditambah dengan $464, hasilnya adalah $97.742. Untuk jumlah tercatat obligasi pada tahun selanjutnya dapat dihitung dengan cara yang sama. Jadi, di sini kita dapat ketahui bahwa total penerimaan kas pada tanggal 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 adalah $44.000, total pendapatan bunganya $49.837, dan total amortisasi diskonto obligasinya adalah $5.837. Itu adalah cara untuk menghitung amortisasi diskonto obligasi dengan pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Baik, bagian yang kedua adalah membuat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2011. Jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat investasi hutang sebesar $97.278, sedangkan pada sisi kredit terdapat kas sebesar $97.278. Yang kedua, tanggal 1 Juli 2011. Jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat kas sebesar $4.400 dan investasi hutang sebesar $464, sedangkan pada sisi kredit terdapat pendapatan bunga sebesar $4.864. Yang ketiga adalah tanggal 31 Desember 2011. Jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat piutang bunga sebesar $4.400 dan investasi hutang sebesar $487, sedangkan pada sisi kredit terdapat pendapatan bunga sebesar $4.887. Bagian yang terakhir adalah pelaporan investasi obligasi. Di sini kita akan membuat laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Yang pertama, laporan posisi keuangan, di mana di dalam laporan posisi keuangan terdapat investasi jangka panjang berupa investasi utang sebesar $98.229 dan aset lancar berupa piutang bunga sebesar $4.400. Sedangkan untuk laporan laba ruginya terdapat pendapatan dan beban lainnya berupa pendapatan bunga sebesar $9.751. Pendapatan bunga ini didapat dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 ditambah dengan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar $4.864 ditambah $4.887 sehingga jumlahnya menjadi $9.751. Sekian penjelasan saya mengenai perhitungan amortisasi diskonto obligasi dengan pembelian obligasi 8% pada yield 10%, pembuatan jurnal pada setiap transaksi yang terjadi, dan juga pelaporan investasi obligasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.